Halo, namaskar. Bagaimana anak-anak kelas 5? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Iya, mantap sekali ya. Mister mendengar bahwa semua anak-anak dalam keadaan sehat. Luar biasa pada pagi hari ini semangatnya untuk kembali mengikuti pembelajaran secara online ya. Oke anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama Mister Wirah di video pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, persiapkan diri kalian masing-masing ya anak-anak. Mister akan memimpin doa pada hari ini. Oke, berdoa dimulai. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends, so we will understand the lesson that we will get today, dear God. Begitulah Mister selalu mengharapkan anak-anak kelas 5 sebelum memulai suatu kegiatan atau aktivitas, mulailah dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk apa kita berdoa? Tujuannya agar kita lancar dalam melakukan kegiatan itu, atau dalam kegiatan tidak ada hambatan ya, selalu sukses dan selesai. Ya, pada hari ini pembelajaran yang akan Mister sampaikan adalah apa kira-kira anak-anak? Ada yang tahu? Ya, pada hari ini kita akan membahas buku Bupena 5A ya, khususnya tema 1. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti video pembelajaran yang Mister berikan? Oke, kita langsung saja ya ke video Mister berikut ini. Namaskar, halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi bersama Mister Wirah dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas buku Bupena ya. Kita lanjut saja ke pembahasan buku Bupena. Kita mulai dari tema atau subtema 1 ya. Pembahasan Bupena subtema 1. Kita lanjut saja ke soal nomor 1 ya anak. Nah, soal nomor 1, ide pokok teks biasanya dapat ditemukan dalam kalimat. Nah, kita bisa menemukan ide pokok teks dalam kalimat apa kira-kira anak? Ya, betul sekali ya. Kita akan bisa menemukan di kalimat utama. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat kira-kira apa? Terdiri dari kalimat utama dan kalimat, ya, luar biasa, yaitu kalimat penjelas ya. Itulah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ide pokok teks merupakan kira-kira, ada yang tahu nggak pengertian ide pokok itu apa? Ya, tepat sekali. Ide pokok itu adalah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan yang dibahas dari suatu teks. Itulah yang disebut teks. Apa masalahnya, apa topiknya, itu yang disebut ide pokok. Lanjut ke nomor 4. Informasi yang disajikan dalam kalimat penjelas berupa, kita bisa menentukan ya, di kelas 4 kalian sudah belajar informasi yang disajikan dalam kalimat penjelas itu adalah, ya, pintar sekali, yaitu pendukung, pelengkap, dan menjelaskan ide pokok. Itu adalah informasi yang disajikan dalam kalimat penjelas, yaitu berupa pendukung kalimat utama atau pendukung ide pokok. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu soal terakhir di subtema 1 ini. Tuliskan ide pokok dari tiap paragraf. Nah, silakan anak-anak lihat paragrafnya di buku masing-masing. Mister akan membantu kalian untuk mencarikan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Kita mulai dari paragraf nomor 1, yaitu tarantula merupakan salah satu jenis laba-laba raksasa dan termasuk hewan nokturnal. Itu adalah ide pokok dari paragraf pertama. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Tarantula bergerak menggunakan 8 kaki serta lambat dan berhati-hati. Meskipun dia memiliki 8 kaki, tapi dia bergerak dengan lambat dan sangat berhati-hati. Kita lanjut ke soal nomor 3 atau paragraf ketiganya. Nah, tarantula
dapat dijumpai di daerah tropis, subtropis, dan daerah kering. Nah, itu adalah ide pokok dari paragraf ketiga. Kita akan lanjut ke pembahasan subtema 2. Oke, mantap sekali semangat anak-anak kelas 5 ya. Keren semangatnya dalam belajar. Kita lanjut ke pembahasan subtema 2. Kita mulai dari soal nomor 1 ya anak-anak. Seperti biasa. Nah, nomor 1. Berikut yang bukan merupakan langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan, yaitu pasti kita sudah tahu ya, apa kira-kira langkah yang bukan kita lakukan untuk menentukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, kita jawabannya adalah B, yaitu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Kita sudah bisa menebak lisan itu hanya bisa didengar, jadi sudah nggak bisa dibaca ya anak-anak, hanya bisa didengar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan disebut dengan teks. Kira-kira teks apa? Iya, luar biasa, yaitu wawancara. Kita lanjut ke soal nomor 3. Inti pembahasan dari suatu teks disebut, kira-kira apa ya? Inti pembahasan dari suatu teks itu penjelasannya apa? Sering disebut dengan ide pokok. Ide pokok itu adalah inti pembahasan dari suatu teks. Itulah yang disebut dengan ide pokok. Lanjut ke soal nomor 4. Ya. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks lisan? Nah, kira-kira bagaimana caranya? Ada yang tahu? Coba, siapa yang bisa? Oke, tepat sekali ya. Nah, jawabannya adalah mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kita dengarkan teksnya ya, kita dengarkan dengan kedua telinga kita. Kita dengarkan teks apa yang disampaikan, lalu kita gunakan tangan kita untuk mencatat inti yang disampaikan dari teks tersebut. Nah, jadi kita akan bisa dengan mudah menemukan ide pokok dari teks yang disampaikan. Lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir di subtema 2. Tuliskan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok teks. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Ada yang tahu? Oh, mantap anak-anak, berarti sudah membaca ya buku-buku pena itu dengan baik. Jadi anak-anak sudah tahu jawabannya, luar biasa ini. Saya sangat bangga dengan kalian ya. Jawabannya adalah yang pertama, catatlah informasi penting yang disampaikan dalam teks. Catat informasi penting yang disampaikan dalam teks. Yang kedua, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Kita buat kalimat utamanya yang berisi ide pokok tersebut. Lalu yang terakhir, kita ceritakan kembali teks berdasarkan ide pokok tersebut. Kita sudah bisa menceritakan. Yang pertama, kita tulis informasi pentingnya. Setelah kita tulis informasi pentingnya, kita mendapatkan ide pokoknya, lalu kita buatkan kalimat utama di ide pokok tersebut, kita buatkan, lalu kita ceritakanlah kembali teks tersebut. Itulah langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Top, pokoknya anak kelas 5 sekarang luar biasa semangat belajarnya. Ke pembahasan subtema 3 ya. Subtema terakhir di tema 1 ini. Luar biasa anak kelas 5 ini loh. Terbangga dengan semangat kalian. Kita lanjut ke soal nomor 1. Inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks disebut, gampang sekali nih jawabannya. Ada yang tahu? Iya, jawabannya adalah ide pokok ya. Kembali jawabannya, ide pokok itulah inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Luar biasa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, apa kira-kira soal nomor 2 ini ya? Ide pokok pada suatu paragraf biasanya dapat ditemukan titik-titik paragraf. Bisa ditemukan di mana? Iya, betul sekali. Di awal dan atau akhir ya. Jadi dalam suatu paragraf hanya terdapat satu ide pokok dan bisa terletak di awal dan di akhir paragraf tersebut. Ingat, satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Lanjut ke soal nomor 3.
Apa yang perlu diperhatikan saat menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Oke, kita lanjut saja ya. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah siapa tokoh yang ada pada gambar. Kita perhatikan siapa tokoh yang ada pada gambar. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana lokasi gambar itu? Lokasi gambar itu ada di mana? Yang ketiga, bagaimana pemandangan yang ada pada gambar? Kita perhatikan bagaimana pemandangan yang ada pada gambar tersebut. Jadi, setelah itu kita sudah bisa menentukan ide pokok dari gambar tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, tuliskan 2 ide pokok sesuai dengan kegiatan pada gambar tersebut. Silahkan anak-anak, perhatikan buku kalian masing-masing, lihat gambarnya dengan seksama. Siapa tokoh yang ada pada gambar, di mana gambar tersebut atau lokasi gambar tersebut, dan bagaimana pemandangan pada gambar tersebut. Nah, kita bisa menentukan ide pokoknya. Yang ada 2 kan, kita diminta untuk menentukan 2 ide pokoknya. Jadi, ide pokok yang pertama adalah kerja bakti. Kita melihat di gambar tersebut orang lagi bersih-bersih, intinya dia lagi melakukan suatu kegiatan yaitu kerja bakti. Itu adalah ide pokoknya. Yang kedua, tujuan dari kerja bakti itu intinya atau pokok permasalahan adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, silakan anak-anak sesuaikan dengan pandangan anak-anak apa yang bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Silakan, nggak harus sama jawabannya dengan Mister ya. Ini adalah contoh jawabannya ya. Kita lanjut ke jawaban nomor 5. Soal nomor 5 ya. Soal terakhir di subtema 3 atau soal terakhir di tema 1. Tuliskan langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok. Nah, Mister yakin anak-anak sudah membaca buku yang ada Bu Pena itu halaman 70. Mister sudah yakin anak-anak membaca di situ. Pasti anak-anak sudah tahu tuh cara-cara atau langkah-langkahnya. Sini Mister akan memberitahu sekilas saja ya. Jawabannya yang pertama yaitu menentukan topik cerita yang akan dibuat. Kita tentukan dulu topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Kita buat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Lalu merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang berurut. Demikianlah langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok. Nah, sekianlah pembahasan Bu Pena tema 1 pada hari ini. Bertemu lagi di video pembelajaran Mister berikutnya. Namaskar. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menonton video pembelajaran yang Mister berikan atau pembahasan buku Bu Pena yang Mister berikan? Mister ingatkan kembali kepada anak-anak kelas 5 ya. Jadi jawaban yang Mister berikan tidak harus sama dengan jawaban yang anak-anak buat ya. Yang penting tujuan dan maksudnya sama, jadi tidak usah diganti. Anak-anak perhatikan apa yang jawaban yang Mister berikan, cocokkan dengan jawaban yang anak-anak. Jika maksud dan tujuannya sama, jadi itu sudah benar ya. Oke, nah kembali lagi Mister mengajak anak untuk berdoa. Jadi tadi diawali dengan doa, maka kita akan akhiri kembali dengan doa ya. Oke, persiapkan diri anak untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa ya. Oke, berdoa dimulai. I close my eyes and see myself go very high deep in myself. Now I become the Lord Himself. I never alone with God inside me. I am very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us everywhere. Jika di antara anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya anak-anak, dan bisa juga kembali WA Mister Wira secara langsung juga boleh, atau melalui wali kelas kalian juga boleh. Oke, bertemu di video Mister berikutnya. Bye bye. Namaskar.